Sampurasun, Dewageng Channel masih berkreasi. Sekarang menjelang sore. Selamat untuk semuanya. Dan untuk explore kali ini kita berada di Desa Dawagung Sendiri, di wilayah seputar Dawagung Sendiri. Dan di sini ada salah satu keramat tempat yang dihormati oleh masyarakat daerah Dawagung. Salah satunya ada makam keramat Ali Direja Kusuma. Beliau adalah salah satu keturunan dari Pajajaran pada masa abad peralihan, dan beliau masih ada sambungan keturunan susunan dari Sumedang Larang. Hayu. Ada banyak bunga teratai, bunga padma, dan itu bisa dibuat untuk herbal. Selain bunganya cantik, ini kalau sudah berbunga bagus kelihatannya, juga bisa dimanfaatkan untuk herbal. Coba kita ke kanan jalan. Nah, ini bagus nih untuk pematang satu kolam. Harusnya ini kalau bahasa kita tambahkan pematang atau apa? Pematang balong, pematang kolam. Kalau di sawah pematang sawah, ini pematang kolam. Sebesar begini udah cukup. Nah, di samping-samping pematang kolam sangat bagus sekali untuk ditanami pohon-pohon buah-buahan. Ini bagus sekali. Untuk DPT juga, kalau kita tanam pohon-pohon seperti ini yang berbuah, ini bagus menahan tanah. Dinding penahan tanah tapi dari alam. Dan di sebelah kiri, untuk kalau kita menghadap ke timur, di sebelah kiri keramat Ali Direja Kusuma terdapat sungai kecil, dan sungai kecil ini melalui samping kiri terus sampai ke bertemu di aliran sungai Citanduy. Dan ini salah satu batuan-batuan tuf. Ini masuk geologi. Batuan tuf adalah mungkin pada masanya terjadi letusan gunung berapi, lahar panasnya mengalir ke daerah sini dan terjadi pembekuan. Ini kemungkinan beratus atau beribu tahun sebelum Masehi. Dan sungai ini dinamakan sungai apa ini, Kang? Sungai Cisurian. Nah, ini sungai Cisurian. Kita lanjut. Mungkin terjadi angin besar, itu pohon besar patah
Itu adalah kalau nggak salah pohon albasia, biasanya digunakan untuk bangunan rumah, mebel, dijadikan untuk tiang atau panel atau usuk kalau bahasa kita. Dan ini juga salah satu contoh daun apa ini, kiria, kali kiria. Dan dahulu leluhur kita kalau membajak sawah, mengolah tanah untuk persawahan, biasanya di samping pojok-pojok semua pojokan pematang sawah suka diberi, dikasih, disimpan dedaunan yang seperti itu. Kali kiria itu salah satunya. Dan itu adalah salah satu pupuk organik. Itu batu biasa. Nah, Baraya, kita memasuki wilayah Keramat Eyang Ali Dirgakusuma, dan penampakannya seperti sekarang ini, seperti ini. Terdapat banyak kolam-kolam kecil, walaupun tidak beraturan, tapi menambah suasana sejuk. Dan juga pepohonan rindang dari pohon bambu, pohon kelapa, dan yang lainnya. Dan di sini juga ada sekenya, ada salah satu mata air. Di sini ada mata air yang sangat masih bersih dan tidak terkontaminasi oleh tangan-tangan jahil, dan harusnya kita pelihara agar lebih baik dari lingkungan yang sekarang. Walaupun sekarang sedikit ada perubahan-perubahan karena peradaban dan kesibukan manusia dan kebutuhan orang-orang masyarakat setempat sini. Terdapat juga batuan-batuan seperti ini. Dan sebetulnya batuan-batuan seperti ini salah satunya adalah simbol-simbol yang belum terpecahkan. Seperti batu bertumpukan ini dan seperti yang itu juga salah satu simbol-simbol yang belum kami buka. Di sini masih banyak terdapat mata air yang bersih, dan alangkah baiknya kita menjaga, merawat alam sekitar kita untuk kebutuhan kita yang akan datang, dari sekarang dan yang akan datang. Ayeuna sampurin jaga kalau bahasa sesepuh bilang. Jangan sampai terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam.
Ini airnya sangat bersih, namun ada sedikit kekurangan untuk budidaya ikan. Kalau kita membuat kolam yang airnya langsung air jernih dari mata air, biasanya ikannya itu suka susah berkembang, begung, gede hulu. Nah, itu adalah salah satu filosofi kenapa kolam ikan yang airnya langsung dari mata air selalu gede hulu. Nah, bukannya kurang nutrisi, tapi mungkin itu adalah simbol-simbol untuk kehidupan kita, karena untuk wilayah Parahyangan selalu ada kata-kata sandi yang disimpan di alam. Air jernih dan lingkungannya, air dan ikannya. Kenapa gede hulu? Gede hulu kalau bahasa diumumkan itu seperti yang adiguna, itu sombong mungkin ya. Dan kita jangan sampai berperilaku sombong seperti yang digambarkan oleh ikan. Bukan artinya ikan di dalam kolam itu sombong, bukan berarti, cuman untuk gambaran kita, kehidupan kita dari sekarang untuk akan datang. Kita lanjut ke wilayah Keramat, balik lagi kan 8 menit. Di Pematang, kolam ini dibuat jalan untuk para masyarakat yang mandi, cuci kakus atau apapun yang lainnya. Masyarakat sini tidak semuanya kalau mandi cuci kakus ke sini, tapi ada yang sebagian. Kalau bag-bagan ini bukan. Kalau dahulu di setiap kolam suka diberi tempat untuk mandi cuci kakus, MCK, yang disebut bag-bagan. Nah, ada juga yang istilah-istilah yang lain, pacilingan. Kalau pacilingan biasanya itu berada di dekat kebun, tapi tidak dekat dengan kolam. Nah, kalau bag-bagan itu ada air yang keluar dari pancuran, tempatnya disebut bag-bagan untuk mandi. Kalau ini apa ya? Kan ini udah ditembok, apakah masih bag-bagan? Kamar WC aja ya. Coba Kang, bagus airnya Kang. Kita menuju Keramat Kali di Rejakusuma. Dan di sini seke yang diutamakan dari yang sebelum-sebelumnya. Ini masyarakat setempat menyebutnya adalah mata air Cikahuripan, dan menurut aturan-aturan Patikrama yang disebut air Cikahuripan adalah salah satunya ada di Dewagung, dan di sini tempatnya. Kenapa kok yang lain tidak disebut dengan istilah Cikahuripan? Karena ada kriteria khusus untuk penyebutan nama. Kenapa? Cikahuripan, mata airnya itu selalu keluar dari arah selatan ke arah utara, dan ini adalah salah satunya. Ada perbedaan antara Cikahuripan dan Cikajayaan. Kalau Cikajayaan itu dari arah utara ke selatan.
dan ada yang seperti tadi itu dari arah barat ke timur, itu yang umum terdapat di lingkungan kita, dan yang seperti ini masih jarang. Di sini sering digunakan untuk ritual-ritual saudara-saudara kita yang merasa ada kebutuhan hidupnya tersendat atau apapun itu permasalahannya. Tetapi sekarang tidak juga sering digunakan karena peradaban mungkin terus berlalu dan bergulir. Lanjut lagi ke Karamat. Dulu di tempat ini bisa dikatakan oleh masyarakat setempat tempatnya angker, tapi menurut saya tidak. Justru lebih enak dan banyak pohon-pohon besar waktu itu. Sekarang berkurang karena terjadi patahan-patahan di cabang-cabang pohon yang besar karena oleh angin yang besar, dan mungkin karena umurnya sudah tua. Sampurasun.